Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwalia Syifa dengan NPM 2110015. Sebelumnya saya kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya saya kelompok 4 itu mewawancarai owner permen susu Lembang. Nah, sebelum membahas lebih dalam gitu, membahas lebih jauh, bahwasannya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu kewirausahaan, kemudian apa itu entrepreneur, dan apa perbedaan entrepreneur dan entrepreneurship itu seperti apa. Oke, di sini menurut John Zwickau bahwasannya berkewirausahaan itu ialah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesepakatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang, uang, dan bahan baku ataupun sumber daya lainnya yang diperlukan. Itu menurut menurut John Zwickau. Oke, menjadi entrepreneur itu harus memiliki yang namanya visi yang tidak hanya fokus pada potensi profit yang didapatkan, namun dapat memberikan solusi pada konsumen melalui produk atau layanan yang diberikan. Nah, sedangkan entrepreneurship itu merupakan sebuah proses kegiatan mengubah ide menjadi kenyataan untuk mendapatkan keuntungan sendiri, gitu. Menanggung setiap resiko yang ada. Nah, baik. Di sini tidak jarang suatu bisnis yang sudah memiliki konsep itu yang bagus malah menjadi bermasalah dengan hukum, sehingga mencederai dan merugikan bisnis itu sendiri gitu. Mulai dari meningkatnya legal cost yang mengganggu cash flow dan profit, kemudian terhentinya kegiatan bisnis gitu, sehingga tersangkut masalah pidana. Salah satu penyebabnya adalah tidak memahami kebutuhan hukum dari bisnis yang sedang dijalaninya gitu. Atau dengan kata lain, tidak memperhatikan gitu. Dia tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat menjalankan bisnis. Maka kita sebagai sarjana hukum gitu harus paham dengan hukum dalam menjalani bisnis itu sendiri. Baik, dalam wawancara bersama narasumber, saya pribadi banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari beliau gitu. Dari mulai bagaimana beliau itu awal berbisnis sampai sekarang, kemudian bagaimana beliau bisa bangkit dari bisnisnya. Ada sesuatu yang saya ingat pesan beliau dalam menjalankan bisnis itu, yaitu harus memiliki keinginan untuk membangun usaha lebih besar lagi. Jadi harus memiliki keinginan untuk membangun usaha lebih besar lagi. Karena jika usaha kita lebih besar lagi, tentunya akan bermanfaat bagi orang lain, seperti bisa membangun lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu.
Baik, mungkin di sini saya akan memberikan motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha gitu. Yang pertama itu jelas, yaitu kerja keras, kemudian pantang menyerah, selanjutnya optimis, lalu kembangkan ide, dan terakhir itu tekun dan berdoa. Nah, harapan saya berkenaan dengan entrepreneur dalam menunjang profesi hukum, khususnya dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu kita sebagai mahasiswa sarjana hukum harus bisa menerapkan ilmu yang selama ini kita pelajari untuk dipakai di masa yang akan datang gitu. Many times in entrepreneurship, people say, what are the secrets to success? I share two things. Imagine these because they're going to happen. One, be prepared for a lot of rejection. Whether people close the door in your face or tell you it's never going to happen, you can't do it, you're too old, you don't have the education, you don't have what it takes, somebody else did it, don't listen to them. Don't let it affect you. The second thing is that your service or your product must be the highest quality you can possibly make it. Because you don't want to be in the selling business. You want a product or a service so good that you're in the reorder business, not the selling business. Someone wants to talk about it, they want to reorder, they want it to be part of their lives, or it's so good they want to tell other people about it. Seperti yang ada dalam video sebelumnya, nah, beliau itu menjelaskan apa rahasia sukses gitu. Beliau menjelaskan ada dua hal yang harus disiapkan. Yang pertama, bersiaplah untuk banyak menolak. Maksudnya gimana? Nah, misalnya menutup pintu di depan rumah kita, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya gitu. Karena mungkin kita merasa di luar itu ada seseorang yang lebih tua, atau ada orang lain, ada seseorang yang lebih muda, dan kita tidak sopan untuk melakukannya, dan mereka berpikir kita itu tidak mempunyai etika. Nah, jangan pernah dengarkan apa yang mereka ucapkan, sehingga membuat kita itu tidak bisa menolak sesuatu yang menurut kita tidak diinginkan gitu. Intinya, jangan terpengaruh dalam berbisnis. Juga ketika kita lagi kesusahan, kemudian ada yang berkomentar. Nah, komentar negatif ini jangan pernah didengarkan gitu, karena itu akan menurunkan bisnis kita, kualitas produk kita gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu harus yang kedua itu jasa atau produk kita itu harus memiliki kualitas terbaik gitu dari yang kita buat, karena kita tidak ingin berada dalam bisnis penjualan yang kurang. Maka bisnis atau jasa kita harus begitu bagus dan berkualitas, sehingga orang-orang akan tahu bahwa kualitas bisnis kita itu baik dan bagus, dan mereka akan terus membeli kepada kita gitu. Jadi akan terus order kepada kita. Dan menurut pendapat saya, bahwasannya video tersebut itu sangat bagus untuk dijadikan motivasi untuk kita semua. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.